Perkenalkan, nama saya Putri Zahra Dewi Puspita dari kelas 11 IPA 1. Dampak-dampak ini dibagi menjadi 4 bidang. Yang pertama, bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, dan bidang pendidikan. Selamat menyaksikan. Yang pertama, dampak pada politik. Dampak pada politik ini dibagi menjadi 4. 1. Daendels atau Raffles telah meletakkan dasar pemerintahan yang modern. Semua bupati dijadikan pegawai negeri dan digaji. Sedangkan menurut adat istiadat, kedudukan bupati adalah turun-menurun dan mendapat upeti dari rakyat. Pada masa ini, bupati dijadikan sebagai alat kekuasaan pemerintah kolonial. Yang kedua, Jawa dijadikan sebagai tempat pusat pemerintahan dan membaginya menjadi wilayah prefektur. Yang ketiga, pada awalnya, hukum yang digunakan adalah hukum adat, namun berubah menjadi hukum berat modern. Yang keempat, Belanda dan Inggris melakukan campur tangan terhadap persoalan kerajaan. Hal ini menyebabkan peranan elit kerajaan berkurang dalam politik, serta berakibat pada keruntuhan kekuasaan pribumi. Kedua, dampak ekonomi. Dampak ekonomi ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, perkebunan di Jawa terus berkembang dan maju. Tetapi, di Sumatera mengalami kesulitan untuk mendapatkan tenaga kerja sehingga dilakukan program transmigrasi. Yang kedua, eksploitasi ekonomi dan monopoli dagang VOC menyebabkan perdagangan Nusantara mengalami kemunduran di dunia internasional. Ketiga, Belanda membangun rel kereta api dengan maksud memperlancar perdagangan. Yang keempat, kebijakan tanam paksa sampai sistem ekonomi liberal menjadikan Indonesia sebagai penghasil bahan mentah. Bangsa Belanda sebagai eksportir dan sebagai perantara, yaitu orang timur asing, terutama Tiongkok, sedangkan bangsa Indonesia hanya sebagai pengecer. Kelima, pengusaha dari keuangan pribumi dengan modal kecil kalah bersaing dengan pedagang besar karena pintu politik terbuka. 3. Bidang sosial budaya. Terciptanya kasta dalam masyarakat dengan bangsa Eropa dianggap sebagai yang tertinggi, disusul oleh Asia, Timur Jauh, serta pribumi. Terjadinya penindasan dan pemerasan secara kejam. Tradisi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia seperti upacara dan tata cara yang berlaku dalam lingkungan istana menjadi sangat sederhana, bahkan cenderung dihilangkan. Tradisi tersebut secara perlahan-lahan digantikan oleh tradisi pemerintah Belanda. Daerah Indonesia saat itu masih banyak bergantung pada aktivitas di tepi laut, sehingga perubahan aktivitas perdagangan berdampak pada kehidupan dan pendalaman. Kemunduran perdagangan di laut secara tak langsung menimbulkan budaya feodalisme di pedalaman. Di bawah prinsip feodalisme, rakyat pribumi dipaksa untuk tunduk, patuh pada tuan tanah barat atau timur asing. Maksudnya agama Katolik dan Protestan. Bidang budaya, tindakan pemerintahan Belanda untuk menghapus kedudukan menurut adat pengusaha pribumi dan menjadikan mereka pegawai pemerintah, menurunkan kewibawaan tradisional penguasa pribumi. Yang keempat adalah bidang pendidikan. Tidak semua rakyat mendapatkan pendidikan. Masyarakat yang mempunyai jabatanlah yang mendapatkan pendidikan, seperti keturunan raja, keturunan bangsawan, pengusaha kaya, dan lain-lainnya. Yang pertama, munculnya golongan-golongan terpelajar di Indonesia. Yang kedua, bangsa Indonesia bisa membaca dan menulis sehingga dapat menjadi tenaga kerja di pengusaha Belanda. Yang ketiga, bangsa Indonesia menjadi tahu perkembangan yang terjadi di luar negeri. Mungkin hanya sekian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan terima kasih.